Hadirin Bapak dan Ibu jamaah Masjid Al-Kautsar yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kepada Allah yang masih terus mencurahkan nikmat, inayah dan hidayah kepada kita semua, sehingga pagi hari ini kita kembali bermuajahah dalam kajian rutin kita yang alhamdulillah kita hari ini sudah berada di pertengahan bulan Rajab, tepatnya tanggal 18 Rajab 1443 Hijriah. Rajab ini adalah merupakan satu dari 4 bulan haram ya. Jadi bulan Rajab ini memang bulan yang mulia, bulan yang istimewa, bulan yang spesial. Spesialnya bulan Rajab ini, pertama memang dia adalah bulan haram, satu dari 4 bulan haram. Rasulullah SAW mengatakan as-sanatu itna asyara syahra, bahwa tahun itu ada 12 bulan, diantaranya adalah 4 bulan haram, minha arba'atun hurum, salah satu mutawaliyatun, 3 di antara bulan haram itu berturut-turut, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan yang satu lagi terpisah namanya Rajab, atau disebut juga dengan istilah Rajabul Mudhar. Rajab Mudhar itu kenapa dia disandarkan kepada Mudhar? Mudhar itu suatu suku yang ada di Arab yang amat sangat mengagungkan bulan Rajab. Sukunya namanya suku Mudhar. Sama seperti halnya Ramadan itu, ada sekelompok suku di Arab itu yang selalu mengagungkan Ramadan, namanya suku Rabi'ah. Nah, jadi Rajab itu memang dia bulan yang istimewa. Maka dalam hadis dikaitkan dengan Mudhar karena salah satu suku yang mengagungkan bulan Rajab itu adalah suku Mudhar. Nah, arti Rajab sendiri, kenapa dia dinamakan dengan Rajab? Arti Rajab sendiri adalah sumia Rajabun Rajban li'annahu kana yurajjabu ay yu'azzam. Arti Rajab sendiri artinya adalah yu'azzam, bulan yang diagungkan. Jadi yu'azzam itu diagungkan, bulan Rajab itu bulan yang dilebihkan. Kenapa diagungkan? Kada qala al-asma'i wal mufaddal wal faro li'annal malaikata tatarajjab litasbih wa tahmid bihi. Karena malaikat itu senantiasa mengagungkan bulan ini dengan tasbih dan tahmid. Jadi memang bulan mulia. Jadi arti haram itu kan mulia, arti haram itu kan bulan suci. Ya, makanya di situ dikatakan fala tazlimu fihinna anfusakum. Gak boleh kita berlaku zalim di 4 bulan haram itu. Haram ini kan dari kata haruma. Haram itu masdar dari kata haruma. Haruma yahrumu, hurmun. Bisa juga hirmatun, bisa juga haramun. Haram itu artinya terlarang, bahasa kitanya. Terlarang. Ya, makanya dari situ muncul nanti harim. Ya, harim atau mahram, singularnya namanya mahram. Apa mahram itu? Orang yang terlarang dinikahi. Ya, haram, mahram itu apa? Orang yang terlarang dinikahi, dia isi makan. Ya, muncul juga muhrim. Kalau muhrim apa? Orang yang sedang ihram. Jangan suka salah tuh, Pak. Bukan muhrim. Emang pakai ihram lain lah, yang lain ke ihram. Jadi kalau muhrim itu kan isim apa? Isim fa'il. Ya, muhrim itu artinya orang yang sedang ihram. Ya, ini bukan muhrim. Iya, emang saya belum ihram kayak gitu ya. Yang tepat itu secara bahasa namanya mahram, karena dia isim makan. Artinya ini tempat yang terlarang. Ini artinya orang yang terlarang gitu. Kalau muhrim orang yang sedang ihram. Makanya dari kata haram pun muncul kata ihram. Ya.
ihram. Ihram itu artinya pelarangan. Makanya orang kalau sudah pakai kain ihram, artinya orang itu sudah terlarang. Kalau dalam sholat selalu dikaitkan dengan takbir, namanya apa? Takbiratul ihram. Takbiratul ihram itu artinya takbir pelarangan, takbir pengharaman. Jadi kalau sudah takbir terlarang tuh makan, minum, ngangkat telepon, ngobrol. Jangan sampai kita sudah takbir masih ngobrol. Allahu Akbar. Telenet diangkat pun. Allahu Akbar. Jadi sholat rakaat pertama batal. Takbiratul ihram itu takbir pengharaman. Jadi yang semuanya tadinya dia boleh, setelah takbiratul ihram itu nggak boleh. Itu namanya takbiratul ihram. Kalau dia disandarkan kepada tempat ardul haram, artinya bumi terlarang. Makanya disebut Mekah itu adalah ardul haram atau tanah haram. Artinya tanah apa? Tanah terlarang bagi orang kafir. Kenapa terlarang bagi orang kafir? Karena dia suci. Makanya terlarang itu sering dikatakan suci. Wanita yang terlarang itu adalah wanita yang suci. Ya, itu haram namanya. Jadi bulan pelarangan, ada waktu pelarangan, ada juga tempat pelarangan, artinya tempat yang suci. Ada takbir pengelarangan, takbir pengharaman, namanya takbiratul ihram. Makanya sholat itu definisi syariatnya kan apa? Aqwalun wa af'alun muftatahatun bit takbir wa muhtatamatun bit taslim. Ya. Wa fiha saraitul makhsusah, kan kata Imam Ar-Rafi'i kan begitu. Salat itu kan aqwalun wa af'alun, perkataan, perbuatan yang dibuka dengan takbir dan ditutup dengan salam. Itu salat yang di dalamnya ada syarat-syarat tertentu. Nah, makanya salat itu ada definisinya, Pak. Kenapa ada definisinya? Supaya jelas, tidak bias. Perkataan, perbuatan yang diawali dengan takbir. Nah, jadi kalau belum takbiratul ihram itu belum apa? Belum sholat. Ngangkat telepon masih boleh, makan masih boleh, minum masih boleh, ngobrol masih boleh. Tapi kalau sudah takbiratul ihram itu sudah masuk sholat. Jadi muftatahatun bit takbir wa muhtatamatun bit taslim. Nah, kapan sholat itu selesai? Ketika sudah apa? Sudah salam. Salam pertama itu sudah selesai. Karena salam pertama itu rukun. Makanya ada disebut dengan rukun qauli, ada rukun fi'li. Rukun qauli itu rukun yang diucapkan. Makanya takbiratul ihram itu harus kedengaran, Pak. Minimal oleh telinga sendiri, Bu. Jangan sampai itu enggak sah itu nanti. Kenapa? Karena dia rukun qauli dia. Rukun qauli. Takbirnya adalah rukun, bacaannya, gerakannya adalah sunnah. Harus kedengaran minimal sama telinga sendiri. Allahu Akbar. Sama Fatihah juga namanya rukun qauli. Baca Fatihah pun harus kedengaran minimal oleh telinga sendiri. Makanya dalilnya kan jelas dalam Al-Qur'an kan. Ya, wala tajhar bisolatika wala tukhaffit biha wabtaghi baina dzalika sabila. Jangan terlalu keras, jangan terlalu pelan sampai tidak terdengaran, tapi cari jalan tengah di antara keduanya. Surah 17 ayat 110 kan begitu. Itu namanya takbiratul ihram, rukun qauli. Sama ketika salam itu rukun qauli. Salam yang pertama itu rukun. Assalamualaikum warahmatullahi. Harus kedengaran. Jangan nggak kedengaran sama sekali. Kadang-kadang ada orang yang malas banget ngomong kayaknya sampai nggak mau kedengaran sama sekali. Itu rukun-rukun qauli itu harus apa? Harus kedengaran minimal oleh telinga kita sendiri. Nah, jadi takbiratul ihram dia artinya takbir pengharaman. Kapan selesai sholat? Selesai sholat itu sampai salam.
wa muhtatamatun bitaslim, diakhiri dengan salam. Jadi kalau assalamualaikum warahmatullahi, itu artinya sholat sudah apa? Sudah selesai. Boleh pulang kalau udah salam? Boleh. Boleh ke kamar mandi? Boleh angkat telepon kalau ada? Boleh salaman nggak kira-kira? Boleh. Itu namanya sudah selesai. Orang sudah selesai kok boleh selesai. Ya, kecuali kalau misalkan belum salam udah salaman. Tahiyatul. Salam dulu. Terusin lagi namanya. Nah, itu kan nggak boleh kayak gitu. Kalau sudah salam selesai. Assalamualaikum warahmatullahi. Tenet, angkat telepon. Ya, salam baru selesai sholat. Nggak jadi masalah. Mau salaman juga nggak jadi masalah. Ya, jadi definisi itu penting supaya kita bisa membatasi. Ini kan ada salaman nggak boleh, berdoa selesai sholat nggak diajarin Nabi, ada yang begitu. Ya, itu kayaknya nggak paham tentang definisi sholat kayaknya gitu ya. Nggak paham, masa ke kamar mandi boleh, kentut boleh, salaman tidak boleh. Padahal salamnya sudah selesai. Nah itu namanya haram. Jadi pengembangan dari kata haram, muncul ihram, muncul muhrim, muncul mahram. Nah apa yang ingin saya sampaikan terkait dengan Rajab sebagai bulan haram yang pertama, ini adalah bulan kita terlarang untuk melakukan keributan. Ditanya, yas'alunaka anil haram qul qitalun fihi kabir. Rasul ditanya oleh sahabat tentang bulan haram. Allah jawab melalui lisan Rasul, katakan Muhammad, peperangan di bulan haram ini dosanya dosa besar. Kemaksiatan di bulan haram ini dosanya dosa besar. Penyimpangan di bulan haram ini penyimpangan dosanya dosa besar. Jadi dia dilarang. Makanya ulama mengatakan, kata Ibnu Rajab, wa dzakara ba'dhum anna li syahri Rajab arba'ata asyara isman. Berkata sebagian ulama, kata Ibnu Rajab, anna li syahri Rajab arba'ata asyara isman. Rajab itu sampai memiliki 14 nama. Syahrullah pertama dia bulan Allah. Semua bulan Allah. Wa Rajab dan bulan Rajab, wa Rajab Mudhar dan bulan Rajab Mudhar, wa munsilul alsinah, bulan yang tanpa besi, tanpa senjata. Munsilu asinah, munsilu asinnati, bulan yang tanpa senjata, bulan yang tanpa peperangan. Wal asom, bulan tuli, wal asob, bulan untuk meraih pahala. Wa mutahhir, bulan yang suci, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi munsilul alsinah itu tanpa besi, maksudnya tanpa peperangan. Al-asom, bulan yang tuli, nggak ribut gitu, nggak boleh ribut, saking sepinya. Makanya ibu-ibu ya atau bapak-bapak kalau lagi istrinya ngomel, istrinya cerewet, ngomong lulu, bilangin, maaf bulan haram. Nanti mau ngabaknya nanti habis bulan Rajab, tunggu lagi 15 poin deh gitu. Nggak kuat pengen ngambek sekarang, udah bulan haram pertama gitu lah. Al-asom, bulan tuli, bulan sepi, jangan ngedengar macam-macam. Itu Rajab. Ini esensi pertama. Makanya saya kadang-kadang suka aneh umat Islam ini. Kalau ditanya ini bulan apa Rajab masuk bulan apa, bulan haram. Haram itu artinya apa? Terlarang apa? Ribut dan sebagainya. Tapi umat Islam setiap masuk bulan Rajab ribut tuh kadang-kadang. Ribut mulu gitu. Walaupun yang ribut itu kadang-kadang di medsos lah ya, bukan di kita. Yang ribut itu kadang-kadang di bawah, di atasnya nggak ribut. Ribut perang dalil, ribut perang yang lain dan lain sebagainya. Padahal masing-masing sebetulnya punya dalil. Ini ributnya biasa terkait dengan amalan-amalan di bulan Rajab. Saya sebutkan. Wa min ahkamir Rajab ma warada fihi min as-salati waz-zakati was-siyami wal-i'timar. Ini dijelaskan di sini. Misalkan yang sering dipermasalahkan adalah tentang puasa. Saya baca ya. Wa amma siyamu falam yasih fi fadli shaumi Rajab bi khususihi syai'un an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wala an ashabihi walakin ruya an Abi Kilab. Ibnu Rajab ini adalah seorang ulama yang bermadzhab Hambali. Makanya disebutnya adalah Ibnu Rajab Al-Hambali. Ya. Dia ulama yang bermadzhab Hambali. Jadi
ini bukunya berarti dia mazhab Hambali sebetulnya. Ya. Tapi inilah saya senangnya ulama. Ulama itu jujur, Pak. Ini contoh Ibnu Rajab misalnya. Ibnu Rajab mengatakan begini tentang puasa di bulan Rajab. Kata beliau begini, "Falam yasih bi fadli shaumi Rajab bi khususi syai'un anin Nabi sallallahu alaihi wasallam ala an sahabi." Kata dia, kata Ibnu Rajab ya, tapi nanti dia mengutip ulama lain. Tidak ada dalil yang sahih yang bicara tentang keutamaan puasa bulan Rajab. Kekhususan baik dari Nabi maupun dari sahabat. Ini kata Ibnu Rajab. Enggak ada dalil yang sahih tentang keutamaan puasanya. Kata Ibnu Rajab. Akan tetapi kata dia, ada riwayat dari Ibnu Qulabah, Abi Qulabah. Apa riwayat hadis dari Abi Qulabah? Kata Ibnu Rajab, fil jannati qasrun niswamir Rajab. Di surga itu ada sebuah gedung yang disiapkan Allah bagi orang yang puasa bulan Rajab. Jadi satu sisi dia mengatakan apa kata Ibnu Rajab? Enggak ada keutamaan, enggak ada hadis yang sahih tentang keutamaan bulan. Tapi dia sendiri mengutip, akan tetapi ada riwayat dari Abi Qulabah, fil jannati qasrun niswamir Rajab. Di surga itu ada gedung yang diperuntukkan bagi orang yang puasa bulan. Artinya ada dalil. Dia kutip dulu itu. Apa kata dia? Qala al-Baihaqi. Imam Baihaqi mengatakan Abu Kilabah min kibari tabi'in. Abu Kilabah itu adalah merupakan ulama besar pada masa tabi'in. Begitu dia. Terus begini lagi nih kata Ibnu Rajab. Wa inna ma warada bisyami aswiril hurum. Akan tetapi dasar puasanya itu ada riwayat kata Ibnu Rajab. Apa? Bisyami aswiril hurum, tentang puasa di bulan haram. Apa hadisnya? Summinal hurum watru, sampai 3 kali. Summinal hurum watru, puasalah kalian di bulan haram dan tinggalkan. Puasalah kalian di bulan haram dan tinggalkan. Yang selanjutnya Ibnu Rajab masih mengutip, wa qad kana ba'du salaf yasum asharul hurum kulluha. Ada sebagian ulama salaf yang puasa bulan haram semuanya. Siapa? Minhum Ibnu Umar. Di antara mereka satu Ibnu Umar. Siapa Ibnu Umar? Anaknya Umar, Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar ini kan ulama di masa sahabat, Pak. Jadi di masa sahabat itu ada 3 ahli fikih yang dikenal dengan 3 Abdullah. 3 Abdullah ini ahli fikih jadi rujukan di masa sahabat. Satu Abdullah bin Abbas, dikenal Ibnu Abbas. 2 Abdullah bin Mas'ud, dikenal dengan Ibnu Mas'ud. 3 Abdullah bin Umar yang dikenal dengan Ibnu Umar. Ibnu Umar ini Pak, dengan bapaknya yaitu Umar, perawi hadisnya lebih banyakkan Ibnu Umar dibandingkan Umarnya. Makanya dia anak kecil yang sering diajak-ajak sama Umar di majelis Rasulullah. Jadi boleh kita bawa anak kita tuh di majelis. Makanya dia dari kecil udah cerdas, makanya dibawa-bawa sama bapaknya, sama Umar. Itu namanya Abdullah bin Umar atau dikenal dengan Ibnu Umar. Nah, Ibnu Umar salah satu sahabat ya yang senantiasa berpuasa di bulan haram. Yang kedua wa Hasanul Basri, Hasan Basri, wa Abu Ishaq As-Sibai atau As-Sibai, Abu Ishaq As-Sibai. Bahkan apa? Wa qala As-Sauri al-ashhurul hurum ahabbu ilayya an asuma fi. Imam As-Sauri mengatakan bulan haram adalah bulan yang paling aku sukai kalau aku berpuasa di dalamnya. Masya Allah. Jadi ada. Jadi nggak perlu diributin gitu. Ya. Jadi ini kadang-kadang terjadi hal-hal yang seperti itu. Jadi kalau tidak ada dalil ini begini Pak. Ada 3 ya garis besarnya dalil. 1, dalil itu dilihat dari asal usulnya. Dilihat dari asal usul dalil itu ada 2. 1, ada dalil namanya nakli, ada dalil akli. Ya, ada dalil apa? Nakli itu Quran Sunnah. Yang kedua ada dalil akli, itu akal. Ijma, qiyas, ijtihad, itu dalil akli. Jadi akal ini Pak bisa jadi dalil. Memang dia harus tunduk kepada Quran dan Sunnah yang sahih. Tapi memahami Quran dan Sunnah yang sahih itu harus butuh akal.
Jadi nggak bisa kita. Dan agama ini memang untuk orang yang berakal. Ya, ad-dinu aklun la dina liman la aqla lahu. Agama ini adalah akal dan tidak ada agama bagi orang yang tidak berakal. Kira-kira orang kalau nggak berakal dia wajib sholat nggak? Enggak. Wajib puasa nggak? Nggak berfungsi agama bagi orang yang berakal. Agama ini untuk orang yang berakal. Jadi itu dalil dari asal usulnya kata para ulama ada dua. Satu dalil nakli Quran Sunnah, yang kedua dalil akli ijma, qiyas, bersumber dari ijtihad. Padahal bahkan keputusan hukum tertinggi itu adalah ijma. Ijma itu artinya kesepakatan para ulama tentang satu masalah pada zamannya setelah wafatnya Nabi. Jadi ijma itu harus setelah wafatnya Nabi. Kalau Nabi belum wafat, belum berlaku ijma. Orang masih ada Nabi masalahnya. Itu ijma itu begitu. Makanya sholat misalkan ya Pak. Orang sekarang kan masih banyak yang memperdebatkan tentang kewajiban sholat dalam Quran. Dalam Quran itu katanya satu, nggak ada wajib sholat. Yang kedua, kalaupun ada kewajiban dalam sholat, dalam Quran adalah cuma 3 waktu, bukan 5 waktu. Dibacain ayatnya. Aqimis sholat liduluki samsi ila wasakil lail wa Quran al-fajr. Inna Quran al-fajri kana mashuda. Aqimis sholat tarafayin nahar wa zulafan minal lail. Innal hasanatu yudhibna sayyi'at. Itu rata-rata menyebutkan tentang 3 waktu. Liduluki samsi ila wasakil lail wa Quran al-fajr. Katanya. Karena dia pahami kan tekstualis. Kalau tekstual ya 3, dulu kisamsi, gosakil lail, Quran al-fajr ya 3, tarafayin nahar wa zulafan minal lail. Kan begitu. Artinya apa? Itu tekstual. Padahal kan kalau diterjemahkan lagi, arti duluk di dalam Al-Quran itu maknanya apa? Duluk itu bisa tergelincir, duluk itu bisa terbenam, duluk itu bisa condong. Artinya yang pertama terkait dengan aking sholali dulu, kalau tergelincir berarti zuhur, kalau condong agak ke sana berarti asar, kalau ghurub terbenam berarti maghrib. Arti dulu itu kan begitu dalam tafsirnya. Artinya zuhur, asar, maghrib, ila ghosakil lail isya, wa Quran al-fajr, sholat subuh, kan begitu. Jadi kalau Qurannya silakan, tapi ijma mengatakan sholat wajib sehari semalam itu 5 waktu. Itu namanya ijma. Makanya ijma itu keputusan hukum tertinggi. Tapi kalau dalil hukum tertinggi Quran, keputusan hukum tertinggi namanya apa? Ijma. Kenapa? Karena kalau misalkan masih dalam Quran bisa jadi debatable, tapi kalau sudah ijma namanya sepakat, konsensus, sudah tidak lagi debatable. Kalau ijma mengatakan sholat 5 waktu yang wajib sehari semalam, ada satu ulama yang mengatakan 3 waktu, berarti ini menyimpang karena keluar dari apa? Dari ijma. Ijma yang mengatakan bahwa salah satu rukun nikah itu harus ada wali. Tapi ada satu mazhab yang mengatakan wali itu bukan bagian daripada rukun nikah, namanya mazhab Johiri, yang dikeluarkan oleh Daud Az-Zohiri. Ini biasanya sama orang-orang yang pingin nikah tapi enggak mau izin deui tah. Sieun. Enggak pakai macam Daud Zohiri. Ada yang nawarin ke saya, "Ustaz, mau nikah lagi enggak?" "Iya kan harus ada walinya nih." Pakai macam Daud Az-Zohiri aja. Enggak apa? Macam Daud Az-Zohiri mah enggak perlu pakai wali. Wali itu bukan rukun. Ngenah juga nya. Ah, ini banyak yang sekarang ini. Ada Pak, nikah itu tidak perlu pakai wali, kata mazhab Daud Az-Zohiri. Padahal semua ulama 4 sepakat wali itu bagian daripada rukun nikah. Tapi ada. Makanya bahaya kadang-kadang agama ini. Ya, kalau misalkan dipelajarinya sorangan bahaya Pak. Pak, saya misalkan mun soranganan Pak, nikah teu kudu make wali, geus teu kudu make penghulu. Kalau begini jelema sih apa? Karena rawin we teh nyahoan sih. Ini kan bahaya kayak begini. 4 mazhab mengatakan harus pakai wali karena wali bagian dari rukun. Ada satu mazhab keluar dari kesepakatan tidak perlu pakai wali nikah itu.
Tidak perlu pakai wali. Nah, akhirnya mazhab seperti ini ya dipakai oleh orang apa? Dipakai oleh orang untuk enak-enakan. Contoh, ya, nikah mut'ah itu menurut kesepakatan ijma para ulama, nikah mut'ah itu haram. Haram. Tapi jelema Cina dia embung, akhirnya ini kan perbedaan ulama, nikah mut'ah boleh. Ujung-ujungnya dia mut'ah juga kontrak. Seminggu kawin kayak mana maka kita nikah ya untuk 1 minggu saja. Karena saya lagi di sini 1 minggu selesai 1 minggu. Akhirnya masih ada yang menggunakan bahwa nikah mut'ah itu boleh. Salah satunya biasanya aliran apa? Syiah. Mazhab siapa ini? Ada mazhab Ja'far. Jadi sedangkan mazhab yang lain ulama yang sepakat ijma'nya tidak boleh. Nah, ini kadang-kadang suka ada seperti itu. Jadi keputusan hukum tertinggi itu ijma. Nah, jadi itu dalil. Yang kedua, dalil itu dilihat dari sisi ruang lingkupnya. Jadi ruang lingkup dalil itu juga ada 2. Ada namanya dalil kulli, umum, ada dalil juz'i, khusus. Contoh tadi, kata Ibnu Rajab, tidak ada dalil yang menjelaskan tentang keutamaan puasa Rajab. Tetapi atau tidak ada dalil yang mengkhususkan. Ibnu Rajab komentarnya keutamaan, bukan dasarnya. Seandainya tidak ada dalil khusus yang mendasari puasa Rajab, tapi kata Ibnu Rajab ada dalil umum yang menjelaskan tentang dibolehkan puasa di bulan haram. Ya kan tadi ya? Jadi katanya apa? Diperintahkan. Misalkan nggak ada dalil yang bicara khusus tentang puasa Rajab, nggak ada dalil misalkan yang sahih, tapi ada dalil umum yang bicara tentang puasa haram. Ada nggak tadi dalil tentang puasa bulan haram? Ada. Sum minal hurum watruk. Puasalah kalian di bulan haram, kemudian tinggalin 3 kali. Atau di dalam hadis yang sum ashurul hurum, berpuasa di bulan haram. Dan ada yang mempraktekkan Abdullah bin Umar. Artinya kalau tidak ada dalil khusus yang puasa tentang bulan haram, berarti ada puasa Rajab ada dalil umum yang bicara tentang puasa di bulan haram. Nah, Rajab itu masuk bulan apa? Berarti kalau begitu ada dasarnya kita puasa di bulan Rajab berbentuk dalil umum. Contoh lagi begini yang sederhananya. Sholat qobliyah asar itu ada nggak sih kira-kira? Ada nggak dalil khususnya tentang qobliyah asar? Kalau tidak ada dalil khusus tentang qobliyah asar, ada hadis umum, dalil umum, riwayat Imam Bukhari tentang sholat setelah azan. Hadisnya begini, baina kulla adanaini as-shalah. Baina kulla adanaini as-shalah. Di antara setiap 2 azan ada sholat. Itu hadis riwayat Bukhari. Kalau misalkan Bapak klik di Google keluar tuh hadis banyak. Baina kulli adanaini as-shalah. Di antara setiap 2 azan ada sholat. Di antara setiap 2 azan ada sholat. 3 kali sama Nabi. Insya'a kalau kalian berkehendak. Saya tanya, yang dimaksud dengan 2 azan itu apa? Azan dan iqamah. Artinya setiap habis azan pasti ada sholat sunnah. Nah, sholat yang namanya setelah azan sholat sunnah apa namanya? Qobliyah. Kalau tulisannya, kalau teksnya baina kulli, di antara tiap-tiap azan ada sholat, itu berarti setiap sholat fardu berarti ada apanya? Ada sholat qobliyahnya. Tidak setiap sholat fardu ada ba'diyahnya, tapi setiap sholat fardu pasti ada qobliyahnya. Cuma nanti ada dalil khusus, dalil kulli. Rakaatani qabla subhi khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum subuh lebih baik daripada dunia dan isinya.
Itu namanya para ulama ini membagi. Ada kulli, ada juz'i kata ulama, ada muakkad, ada goer muakkad. Makanya ada nggak Ustaz sholat sunnah qobliyah Jumat? Ada. Apa dalilnya? Bukhari dan Muslim. Apa? Baina kulli adanaini as-shalah. Baina kulli adanaini as-shalah. Jadi kalau saya meneliti dalil itu, ternyata sholat qobliyah Jumat itu bukan semata-mata karena kias sholat Jumat kepada sholat zuhur, tapi memang ada dalil yang sahih yang berbicara tentang setiap sholat fardu ada apanya? Ada qobliyahnya. Jadi begitu, ya, begitu. Nah, jadi itu yang kedua. Yang ketiga, dalil itu dilihat dari sisi kehujahannya. Ada yang qat'i, ada yang zonni, ada yang pasti, ada yang multi tafsir. Nah, jadi begitu Pak ya, jadi cara memahami. Ini poin yang pertama. Poin yang pertama. Makanya karena dia adalah bulan haram, kita agungkan, bulan yang terlarang untuk melakukan keributan, peperangan dan lain sebagainya.